Jantung kadang-kadang terasa berhenti sepersekian detik ya. Wah, ini kok berhenti nih, nggak apa-apa nih. Dokter, ini bahaya nggak sih? Daripada Anda kepikiran terus, coba deh kita tahu dulu ini sebenarnya masalahnya apa. Sobat Dr. Vito, kembali bersama saya Dr. Vito Damai. Kita akan membahas banyak hal mengenai kesehatan. Mungkin pertanyaan Anda ada yang belum terjawab. Jadi saya akan lihat di kolom komen, ada di IG saya, Instagram, juga ada di YouTube saya. Saya akan pilih yang mana pertanyaan yang serius dan bisa mewakili pertanyaan orang banyak. Banyak pertanyaan-pertanyaan di Instagram saya dan juga di kolom YouTube saya. Namun apabila kita jawab terlalu singkat, dan kalau diketik juga kadang-kadang susah menjelaskannya karena akhirnya jadi misleading. Karena itu mesti dijawab dengan video seperti ini supaya lebih jelas. Dan juga supaya apa yang menjadi pertanyaan Anda, jawabannya bisa juga menjadi referensi bagi orang lain yang mungkin punya pertanyaan mirip. Walaupun demikian, jawaban tersebut bukan berarti spesifik dan sama untuk setiap orang. Karena itu setiap orang pasti perlu evaluasi sendiri lagi. Namun setidak-tidaknya ini memberikan wawasan, informasi, edukasi yang pastinya berguna. Yuk, coba kita cari tempat yang nyaman ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih kita bacakan dulu untuk hari ini ya. Jantung kadang-kadang terasa berhenti sepersekian detik ya. Memang kadang-kadang ini bisa menjadi gangguan karena apa? Orang ngerasa takut kadang-kadang. Wah, ini kok berhenti nih, nggak apa-apa nih gitu ya. Memang sebenarnya ada terjadi pause atau berhenti sesaat. Itu mungkin saja menjadi bagian dari irama jantung yang terganggu. Atau kita sebut korslet jantung. Korslet jantung bisa terjadi dan mengakibatkan perasaan seperti ini. Atau bahasa ilmiahnya adalah aritmia. Nah, seringkali ini merupakan hal yang ringan sekali sehingga orang mungkin ya sudah nggak kenapa-kenapa. Yang penting satu, nggak pingsan, nggak debar-debar kepanjangan, nggak sampai orang itu black out ya, sampai matanya gelap semua, sampai dia pingsan, jatuh pingsan, nggak sadar gitu ya. Atau misalkan orang ini masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, namun memang ada baiknya apabila Anda sering mengalami hal seperti ini, Anda memeriksakan namanya EKG. EKG itu irama jantung yang kita periksa, kita rekam. Jadi orang gampangnya bilang suka rekam jantung, atau rekam listrik jantung, atau periksa listrik jantung. Nah, kalau misalkan ketika EKG itu normal-normal aja dan Anda masih saja merasakan hal seperti ini, maka kita perlu memeriksakan namanya Holter ECG ya, atau EKG Holter. Ini bisa direkam 24 jam, 3 hari, bahkan ada yang 7 hari. Nah, ketika kita merekam seperti ini, setiap detak jantung Anda, setiap detak jantungnya itu ada rekamannya. Dan dokter jantung dibantu dengan AI, itu bisa membaca, mendeteksi apabila terjadi kelainan. Kalau kelainan tersebut itu sering, itu bisa dikatakan bahwa ini perlu pengobatan misalnya, atau mengganggu sekali, juga perlu prosedur tertentu untuk bisa menghilangkan detak jantung yang berlebihan tersebut. Kadang-kadang memang mungkin tidak terlalu sering, tapi ternyata detak jantungnya berbahaya. Atau detak jantung ini memang jenisnya, aritmianya, itu gelombangnya tidak baik, yang akibatnya bisa menyebabkan stroke. Ini bahaya sekali, karena 30% dari stroke penyumbatan atau stroke yang diakibatkan karena bekuan-bekuan darah, ini bisa diakibatkan karena gangguan korslet jantung. Wah, cukup besar kalau gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa dicegah. 85-90% bisa dicegah dengan menggunakan obat pengencer darah. Obat pengencer darah ini beda, bukan dengan obat pengencer darah yang sama seperti orang pemasangan ring. Karena itu, untuk bisa mencegahnya dengan baik, deteksinya yang penting. Nah, kalau misalkan memang Anda mengalami semacam ini, berdebar-debar, atau tiba-tiba jantungnya kok kayak berhenti, coba deh Anda periksakan irama jantung Anda. Jika memang memerlukan ada prosedur khusus, maka itu bisa dilakukan sebelum terjadi tiba-tiba baterainya habis dalam tanda kutip ya. Jadi jantung Anda tiba-tiba turun mesin. Waduh, itu bahaya banget. Jadi karena itu sebelum terjadi komplikasi, kita cek dulu, deteksi dulu dari awal. Ada orang dengan bocor jantung katanya. Nah, tenang dulu nih. Belum tentu bocor jantung ini merupakan suatu kegawatan. Belum tentu juga merupakan suatu hal yang berat. Kadang bocor itu kecil sekali, sangat tidak signifikan, sehingga kita bisa abaikan saja. Perlu obat nggak? Kadang juga nggak perlu. Dan Anda juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Karena apa? Kadang-kadang orang bilang, dok saya punya bocor jantung. Padahal ketika saya melakukan ekokardiografi, ibu ini kecil banget bu, hampir nggak ada maknanya sebenarnya. Apakah cepat capek itu dari sini? Oh, ternyata bukan. Saya bilang, ini nggak ada hubungannya bu, ini nggak bikin apa-apa, tenang aja ya. Jadi
Kadang-kadang khawatir berlebihan karena kata-kata bocor jantung itu. Padahal bocor jantung nggak semuanya ini berbahaya. Kadang-kadang memang itu kelainan bawaan yang ya sudah ringan saja. Itu menjadi bagian yang wajar saja, dalam arti tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Olahraga boleh nggak? Boleh. Mesti apa lagi gitu kan? Mesti apa? Mesti prosedur bedah apa? Nggak perlu. Jadi karena itu tahu dulu bocor jantungnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat dari ekokardiografi atau USG jantung itu kita bisa menilai apakah ini besar, berat, apakah ini perlu tindakan tertentu, apakah ini mengakibatkan lemah jantung atau fungsi jantungnya menurun atau pompa jantungnya ya lebih lemah atau mungkin jantungnya membesar. Itu kita bisa nilai dan kita bisa lihat dengan baik dari USG jantung. Jadi karena itu sebelum Anda khawatir berlebihan, coba deh cek dulu, tanya yang benar, dokter, ini bahaya nggak sih? Ya, jadi karena itu seringkali saya bilang bahwa daripada Anda kepikiran terus, coba deh kita tahu dulu ini sebenarnya masalahnya apa. Jangan-jangan sebenarnya Anda tidak perlu terlalu memikirkan atau bahkan Anda boleh lupakan pelayanan tersebut. Paling yang Anda harus hati-hati adalah satu, Anda jangan sampai hipertensi. Yang kedua, jangan sampai terkena penyakit jantung yang lain. Karena ya seringkali mungkin karena penyakit jantung tambahan atau orang darah tinggi, maka katup jantung yang bocor itulah yang menjadi semakin berat atau semakin besar. Jadi karena itu ya memang evaluasi, deteksi, kita periksa dulu sebelum harus sampai terjadi komplikasi. Itu intinya. Ya, bagi Anda yang menanyakan ini, saya pertama-tama saya salut perjuangan Anda. 3 tahun Anda berhasil melewati periode kemoterapi bukan hal yang mudah. Sehingga kalau Anda bisa melewatinya, wow, itu suatu perjuangan dan saya mendukung Anda. Memang, efek lemah jantung dari kemoterapi adalah salah satu risiko. Karena itu setiap kali sebelum kemo, biasanya kita akan memeriksakan USG jantung dulu. Dan setelah kemo pun kita akan periksakan lagi. Apabila terjadi lemah jantung, maka bisa aja ada penyesuaian dosis. Dan kita bisa memberikan obat-obat gagal jantung agar maksudnya performa dari jantung tersebut bisa setidak-tidaknya mendekati normal. Namun bisa dikatakan bahwa ketika terjadi lemah jantung akibat dari adanya kemoterapi, biasanya masih ada kemungkinan dia kembali normal. Ya, namun karena itu kita perlu obat-obatan. Nah, kadang memang tidak kembali normal lagi. Artinya fungsi jantungnya tidak kembali seperti sedia kala. Namun, tenang dulu. Karena yang namanya gagal jantung atau lemah jantung seringkali tidak saja tergantung dari fungsi jantung yang tercantum pada USG jantung tersebut. Dengan obat-obatan, orang tersebut bisa menjalani kehidupan dengan baik. Artinya, contoh begini ya, seorang menggunakan mobil, anggaplah mobil Toyota Avanza gitu. Ya, jadi jemput merek, nggak apa-apa ya, supaya jelas. Yang satu lagi mungkin menggunakan Ferrari atau Lamborghini. Tentu saja kalau misalkan kita adu cepat-cepatan jalan tol, ya pastinya Toyota Avanza akan kalah dengan Lamborghini atau mungkin Ferrari. Karena memang beda fungsinya. Satu mobilnya bisa untuk kecepatan tinggi, satu lagi mobil keluarga. Nah, tapi kalau kita balik nih, kalau kita pakai mobil tersebut, tujuannya adalah untuk bisa ke mall, tempat makan, antar anak sekolah, maka sebenarnya nggak ada bedanya. Mungkin juga malah pakai mobil cepat-cepat pun nggak kepake, kan dalam kota, nggak bisa balap-balapan. Jadi pakai Avanza pun seseorang bisa menjalani kehidupan dengan baik, sama seperti jantung Anda yang sudah menjalani kemoterapi. Jadi mungkin memang karena lemah jantung tersebut terjadi, Anda mengalami penurunan fungsi jantung. Anda kalau disuruh lari-lari mungkin nggak bisa. Disuruh adut-adik basket ya pasti nggak bisa. Mungkin nggak bisa artinya Anda mungkin kalah napasnya dengan orang yang normal gitu ya. Tapi kalau Anda menjalankan fungsi sehari-hari, kehidupan sehari-hari secara rutin, bersihin rumah, ya mungkin jaga anak, itu masih bisa. Anda masih bisa hidup secara mandiri juga masih bisa. Dalam beberapa pasien-pasien saya, masih bisa kerja, masih bisa produktif. Jadi masih bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi nggak perlu terlalu dipikirkan bahwa, aduh jantung saya jadi kehilangan fungsi nih. Karena memang kemoterapi bertujuan untuk menyembuhkan penyakit kankernya. Jadi inilah risikonya memang yang harus dihadapi. Tapi karena Anda juga toh bukan atlet, Anda toh juga bukan seorang yang setiap hari harus berlari-lari, maka sebenarnya dengan fungsi jantung yang ada sekarang Anda masih cukup. Dan dengan dibantu obat, Anda bisa menjalani kehidupan dengan optimal. Jadi karena itu, syukuri yang sekarang ada nih. Dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak Anda lakukan sebelumnya. Ya, semoga tetap semangat. Oke, setiap orang yang sudah pasang ring sebenarnya harusnya kondisinya lebih baik. Namun ada pengecualian, ketika seseorang mengalami serangan jantung, artinya ada otot jantung yang rusak.
maka pemasangan ring mungkin saja tidak bisa mengembalikan performa jantung seperti semula. Lain halnya kalau seorang itu menjalani pemasangan ring karena medical check up sebelumnya. Dia sudah cek nih, ternyata wah ada penyempitan, belum sempat terjadi serangan jantung, tapi sudah ketahuan sebelumnya. Jadi pemasangan ring bisa membuka jalan pembuluh darah, memberikan oksigen yang cukup, dan fungsi jantungnya masih normal. Dengan pemasangan ring, dia harusnya makin baik performanya, nggak cepet capek lagi, nggak ada keluhan sakit dada lagi, dia harusnya nggak biru-biru mulutnya. Jadi karena itu, orang ini dapat dikatakan hampir nggak ada pembatasan secara khusus sih, sama seperti orang normal pada umumnya. Karena dia tidak sempat serangan jantung, tapi ketahuan penyempitan pembuluh darah jantung dan dipasang ring sebelum terjadi serangan jantung. Nah, lain halnya apabila seorang keburu serangan jantung duluan, sama-sama pasang ring, mungkin ringnya juga lebih sedikit, tapi karena otot jantungnya sempat ada yang mengalami kerusakan, maka performa jantungnya nggak sebaik yang tadi saya ceritakan. Dia mungkin tetap cepat capek, mungkin tetap sesak ya, mungkin kalau dia berjalan agak jauh dia rasa ngos-ngosan, dia mungkin bekerja naik tangga, mungkin dia rasa cepat lelah. Jadi karena itu, karena memang fungsi jantungnya sudah mengalami penurunan akibat serangan jantung. Sekali lagi, dia sudah mengalami serangan jantung, atau mungkin nggak serangan jantung, tapi sudah terlanjur mengalami kerusakan otot jantung akibat penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah jantung yang sudah terlanjur lama. Ketika dipasang ring, memang dia memperbaiki, tapi tidak sampai normal sekali. Nah, kalau misalkan ada keluhan, misalkan, oh kok bibirnya sampai biru, artinya terjadi kekurangan oksigen. Anda bisa evaluasi USG jantung lagi. Coba lihat, apakah memang fungsi jantungnya seburuk itu? Atau ada kelainan bawaan lain? Mungkin saja ada kelainan jantung yang lainnya selain orang karena serangan jantung. Ada pasien-pasien saya yang sudah punya kelainan katup sebelumnya, ada pasien yang sudah punya kebocoran jantung sebelumnya, tambah lagi dia serangan jantung, maka makin parah. Jadi muncullah gejala-gejala yang lain-lainnya. Jadi karena itu ingat, dengan evaluasi sebenarnya kita bisa menjaga performa jantung dengan lebih baik. Oke, kalau misalkan Anda merasa bahwa ini berguna, bermanfaat, dan pastinya ini mengedukasi, Anda bisa subscribe supaya pertanyaan Anda saya bisa jawab di kesempatan berikutnya. Saya berusaha sebisa mungkin membagikan pengetahuan ini secara gratis untuk Anda, karena saya mengerti bahwa seringkali ke dokter itu mungkin perlu effort, perlu usaha yang panjang, mungkin belum lagi macet, jaraknya jauh. Lalu ketika ketemu dokter juga, tentu saja ada pasien-pasien lain juga yang membutuhkan keterangan, sehingga pertemuan yang coba singkat belum tentu bisa membuat hal ini jelas. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, apa yang teman-teman saya berikan juga di channel ini, bisa membantu Anda, sehingga ketika Anda datang ke dokter, Anda bisa punya dasar pengetahuan dulu. Sehingga ketika mendiskusikan penyakit atau mendiskusikan kesehatan Anda, tentunya Anda bisa lebih jelas. Apabila Anda punya pertanyaan yang serius, Anda juga boleh kontak di nomor 0812 112 11177. Tim dokter spesialis FIPMED akan berusaha untuk menjawab pertanyaan Anda.